Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua anak-anak? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat dalam belajar walaupun keadaan seperti saat ini. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 yaitu tentang kondisi saling bergantung. Di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.1 dan tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan kondisi saling bergantung. Yang kedua, menyebutkan contoh kondisi saling bergantung. Kondisi saling bergantung adalah keadaan di mana individu atau wilayah membutuhkan individu atau wilayah lain untuk kelangsungan hidupnya. Contoh sederhananya yaitu kalian sebagai anak masih membutuhkan atau masih bergantung kepada orang tua, baik dalam urusan sekolah, biaya hidup, ataupun urusan lain. Dan kalian masih membutuhkan orang tua kalian untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kalian. Ada beberapa kondisi saling bergantung atau ketergantungan yang diperlukan sebagai syarat atau faktor untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi atau komplementari. Yang kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transferability. Kondisi saling melengkapi terjadi apabila tiga hal, yaitu yang pertama, wilayah-wilayah menghasilkan komunitas yang berbeda. Yang kedua, apabila masing-masing wilayah mengalami kelebihan atau surplus produksi. Yang ketiga adalah wilayah-wilayah saling membutuhkan. Jika ketiga ini terjadi atau di antara ketiga ini terjadi, maka akan terjadi interaksi di antara kedua wilayah tersebut. Contoh di sini Ibu ambil yaitu wilayah A mengalami surplus sayuran atau mengalami kelebihan sayuran yang terjadi pada daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan sebagai penghasil sayuran terbesar di Indonesia. Sedangkan wilayah B mengalami kelebihan atau surplus ikan yaitu di daerah Cilacap, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Riau, ataupun Jawa Timur. Jika kedua wilayah A, baik wilayah A maupun wilayah B mengalami surplus sayuran, maka kedua wilayah ini akan terjadi interaksi. Yang kedua yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan, dengan mempertimbangkan apabila seseorang atau sebuah wilayah akan membeli suatu produk, maka akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contoh di sini, wilayah A atau Jakarta bisa membeli sayuran ke Banjarmasin atau Sulawesi atau Kalimantan Selatan, dan Jakarta juga bisa membeli sayuran di Surabaya. Jadi karena memperhatikan jaraknya, maka wilayah Jakarta akan membeli sayuran di Surabaya. Karena di sini di sini ada dua interaksi, yaitu interaksi lemah, interaksi kuat. Interaksi lemah yaitu antara kota Jakarta dengan kota Banjarmasin. Dan interaksi kuat itu terjadi antara Jakarta dengan daerah Surabaya.
Ibu lanjut. Jadi Ibu ulangi di sini, jika Jakarta membutuhkan sayuran, maka dia bisa memilih antara Banjarmasin atau Surabaya, karena dengan memperhatikan jaraknya. Di sini antara Jakarta dengan Banjar itu jaraknya 1685,1 km, maka terjadi interaksi lemah. Sedangkan antara Jakarta dengan Surabaya itu hanya berjarak 720,7 km. Di sini terjadi interaksi kuat karena untuk memperhatikan jaraknya dan biayanya, maka wilayah atau kota Jakarta lebih memilih interaksi kuat yang terjadi pada Surabaya. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Hubungan interaksi antara wilayah selain memperhatikan jarak juga memperhatikan biaya pengangkutan barang atau juga orang. Biasanya biaya yang dicari adalah biaya yang lebih rendah. Jadi, jika kalian, contoh sederhananya, jika kalian ingin pergi dari kota Balikpapan, ingin pergi ke kota Samarinda, kalian bisa memiliki dua alternatif, yaitu bisa menggunakan bis atau menggunakan alternatif yang kedua yaitu bisa memilih mobil travel. Dan karena untuk biaya yang lebih rendah, maka kalian menggunakan bis. Di sini contoh sederhananya, jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Jadi contoh sederhananya tadi, jika kalian ingin pergi ke kota Samarinda, ada dua alternatif yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, menggunakan bis. Yang kedua, menggunakan travel. Karena menggunakan bis itu lebih murah dibanding menggunakan travel, maka kalian akan memilih bis sebagai sarana atau sebagai pengangkut untuk menuju ke kota tersebut. Maka kalian tidak akan terjadi interaksi di travel. Tiga faktor yang mempengaruhi kemudahan transfer, yaitu adanya interaksi saling membutuhkan. Maksudnya, jika suatu wilayah tidak memiliki hasil sumber daya alam atau hasil produksi, maka tidak dapat dipungkiri wilayah tersebut akan berinteraksi dengan wilayah lain sesuai kebutuhannya. Yang kedua, adanya jarak mutlak dan relatif antar wilayah. Maksudnya di sini jarak mutlak adalah jarak yang ditentukan berdasarkan satuan jarak seperti meter, kilometer, dan lain-lain. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang ditentukan oleh bentuk lamanya perjalanan atau waktu, seperti jam, menit, detik. Jadi ulangin sini, jarak mutlak itu adalah jarak yang ditentukan oleh satuan jarak, bisa meter atau kilometer. Sedangkan jarak relatif ditentukan oleh satuan waktu seperti jam, menit, dan detik. Yang ketiga adalah kemudahan transfer, kemudahan sarana dan prasarana. Maksudnya adalah sarana adalah segala sesuatu yang dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana di sini adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha pembangunan ataupun proyek. Sekian materi Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.